Hidup dengan epilepsi bisa menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Penderita epilepsi seringkali mengalami perubahan kualitas hidup. Namun, dengan pemahaman yang tepat, dukungan yang baik, dan informasi yang akurat, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan belajar tentang epilepsi dan bagaimana pasien beserta caregiver bisa saling mendukung satu sama lain. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada otak atau sistem saraf yang menyebabkan seseorang mengalami kejang berulang. Bangkitan atau kejang ini terjadi karena lonjakan aktivitas listrik yang tidak normal di otak. Bagi penderita epilepsi, dampaknya tidak hanya terbatas pada gejala fisik, tetapi juga mempengaruhi fungsi kognitif, emosi, hingga kualitas tidur. Banyak orang tua, keluarga, dan caregiver memiliki kekhawatiran serupa dengan perawatan yang mereka berikan kepada penderita epilepsi. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membantu pasien epilepsi untuk tetap aman di rumah. Antara lain, 1. Pasang detektor asap atau smoke detectors untuk memberitahu jika penderita terkadang lupa apa yang sedang ia lakukan atau mengalami kejang yang menyebabkan kehilangan kesadaran. 2. Tutupi tepi atau sudut furnitur yang tajam dan menonjol. 3. Jangan mengunci pintu kamar mandi. Untuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional, kita semua memerlukan waktu untuk istirahat, bersantai, dan berolahraga. Cara kita menghabiskan waktu luang adalah hal yang penting dan bersifat individual bagi kita semua, baik kita penderita epilepsi atau tidak. Pertanyaannya, boleh nggak sih penderita epilepsi berolahraga? Jawabannya tergantung. Jika kejangnya terkontrol, penderita mungkin tidak merasa perlu mempertimbangkan maupun mempermasalahkan hal ini. Namun, jika kejangnya tidak terkontrol, mungkin ada beberapa tindakan sederhana untuk membuat aktivitas lebih aman. Misalnya, memiliki seseorang bersama penderita yang mengetahui apa yang terjadi selama kejang, apakah ada sesuatu yang memicu kejang, dan memberitahu orang lain bagaimana mereka dapat membantu jika kejang terjadi. Selanjutnya, kejang dapat membuat penderita beresiko mengalami kecelakaan dan cedera. Jadi, ada baiknya untuk memikirkan keselamatan dengan melakukan safety check secara rutin. Tidak perlu rumit, yang perlu dilakukan adalah pikirkan tentang kejang. Apa yang terjadi, seberapa sering terjadi, apakah ada pemicu spesifiknya. Buatlah catatan harian kejang atau unduh aplikasi untuk membantu mendapatkan informasi tentang pola dan pemicunya. Mengetahui tentang pemicu dan pola dapat memberikan informasi berguna tentang cara membuat suatu aktivitas aman bagi Anda. Pikirkan juga apa risikonya jika Anda mengalami kejang. Serta buatlah rencana untuk melakukan hal-hal yang akan mengurangi risiko tersebut. Epilepsi adalah bagian dari hidup, tetapi bukan akhir dari segalanya. Dengan pemahaman yang tepat, dukungan keluarga dan teman, serta perawatan yang baik, pasien epilepsi dapat menjalani hidup yang penuh makna. Dukung, pahami, dan jangan menyerah. Bersama kita bisa menjalani hidup dengan baik. Jika Anda atau orang yang Anda cintai hidup dengan epilepsi, jangan ragu untuk mencari bantuan medis dan dukungan emosional. Anda tidak sendiri.